Jadi nama Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat spesial ini di bulan Ramadan, di hari Jumat dan di waktu sore, saja kita doa kepada 8 amal soleh, kita diberikan kesempatan Allah untuk kumpul di Masjid Abdullah di perumahan Probati Residen, rumah kita bersama yang sekarang masjid ini sedang dalam proses pembangunan. Semoga Allah memudahkan segala sesuatunya lancar dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang akan memakmurkan masjid ini. Dan sekarang ini momen yang sangat penting karena bentar lagi insya Allah di malam kita masuk ke malam ke-21, ya. Malam 21 Ramadan yang disyaratkan kita untuk memperbanyak amal soleh di waktu malam untuk itikaf masjid dan amal-amal soleh yang lain. Maka pada kesempatan yang penting ini yang sangat kita harus bersyukur ya, sangat penting ini yang sangat jarang bisa kita lakukan. Bahkan di masjid yang belum jadi ini kita dimudahkan Allah untuk adakan majelis ilmu. Kita manfaatkan waktu untuk menimba ilmu, kita simak apa ilmu yang disampaikan Ustaz. Dan tolong teman-teman betul-betul menyimak, nanti insya Allah Ustaz akan ada pertanyaan dan juga tolong disiapkan pertanyaan masing-masing terkait apapun boleh disampaikan kepada Ustaz. Terlebih lagi menghadapi 10 hari terakhir yang di dalamnya nanti ada malam Lailatul Qadar, mungkin ada tips dari Ustaz pada kami semua pekerja Robani ini supaya lebih semangat di momen-momen yang terakhir. Kira-kira gitu dari saya. Silakan disimak untuk itu. Betul, Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini karena petunjuk yang Allah berikan. Penduduk bumi ini berapa jumlahnya? Berapa jemaah? Berapa jumlah penduduk bumi? Ada seone. Penduduk bumi itu hampir 8 miliar. Yang muslim berapa? Tanah kita ini berempah. Kita kalau mau bicara muslim itu mau ada dimanapun. Mau ada di Amerika, di Afrika, di Australia, China. Pun muslim itu tretan. Berempah jumlah tretan empean. Banyak. Berempah. Baik. Mon dunia tak oneng Indonesia. Berapa jumlah penduduk Indonesia? Yang tahu kasih hadiah. 135 juta. Ya betul. Itu 30 tahun yang lalu. 30 tahun. Lambut itu. Tak update. Ilmu itu tak update. Saya lahir beri tak hitung. Bukan hitung penduduk Indonesia. Mari berempah jemaah. Tak tahu. Jumlah penduduk Indonesia itu sudah 270 juta. Terus bertambah. Jadi 135 itu 30 tahun. Sekarang sudah 270 lebih dari itu jam. Yang muslim berapa? Ternyata kita berempah. Ada saudara sebangsa, ada saudara seagama. Berempah jemaah. Alhamdulillah kita di kampung Gumuk Bagu ini muslim semua insyaallah. Sobung saya. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada yang belum masuk Islam sehingga bisa kenal Islam itu indah.
Jumlah penduduk dunia itu 8 miliar kira-kira. Yang Muslim 1,6, 1,7 miliar. Sisaan itu beliau orang Islam. Nabi Ibrahim ketika berdoa. Tuhan Nabi Ibrahim ni. Ujnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, itu namanya berhala banyak menyesatkan manusia. Banyak menyesatkan manusia. Buktinya sekarang, jam. 3/4 penduduk bumi itu tidak beribadah kepada Allah dengan benar. Mereka melakukan kesyirikan, kekufuran segala macam. Jadi ternyata yang Muslim itu lebih sedikit. Dari sekonde ini, saya abejeng berempah. Penduduk Indonesia itu 270, yang Muslim kira-kira 220 juta. Dari 220 juta, saya abejeng berempah. Repot pun itu, Ustaz. Mun abitong itu repot. Tapi mun abitong saya alako kanto, saya tak abejeng, bisa. Bisa namanya tak bisa? Bisa. Siapa saya tak abejeng? Oh, setong, 2, 3. Siapa saya bisa abitong, saya tak abejeng. Mari beri hadiah. Bitong ngajan, saya tak abejeng. Mari, kalau abitong, ya mah. Tak onengin, abejeng kapti. Abejeng kapti. Tangale tak abejeng. Saya nak abejeng. Mak bedes ya saya nak abejeng. Madung pedungan tak abejeng. Subhanallah. Ternyata dari 220 juta yang Muslim itu, banyak yang Islam-Islaman. Perak KTP ke Islam. Mun tanya Muslim, Muslim. Tengku ini KTP. Saya masuk asal ke ini KTP, apa orangnya? Maka kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa dikumpulkan. Kita masih bisa mendengarkan nasihat. Tapi ada masalah besar. Orang itu kalau hatinya tertutup, beri nasihat tak manfaat. Di bulan Ramadan ini, kapi hatinya buka insyaAllah. Allahumma salli wa sallim. وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hari Jumat ini aren solawat. Kebun kanjeng Nabi Muhammad SAW. فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ. Mun hari Jumat, banyak solawat kabul. Ampean berempat kali solawat. Dari laku dunia sekarang. Berempat kali. Berempat kali. Saya oneng empean dulu tahun. Kadang iya, kadang enggak. Kadang iya, kadang. Lebih banyak hendaknya. Wallahi jemaah, kadang-kala kita ini ngagun cinta. Cinta sama Nabi SAW. As-salawat sebulan sekali. Hari Jumat itu harinya sholat. Sampai sebenarnya lama ditanya, berempat? Banyak itu berempat. Paling tidak 100 kali. Itu banyak. Tapi kadang-kala kita beranggapan sholawat itu apa tidak bisa. Yang ngangkut batu bata. Setiap satu batu bata, Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. Apa berat? Yang berat itu ngangkut batu batanya, itu yang berat. Sholawatnya ringan. Tapi karena kita tidak punya keinginan, tidak pernah terjadi. Sebagian orang siang-siang itu bikin lobang. Siapa saya gawe lobang itu? Nas panas gawe lobang. Coba tiap kali cangkulnya itu kena tanah. Allahumma sholli ala. Berempat kencereng aja. Itu tak ibitong, bi rombani tak ibitong. Tak bisa datang ke Mas Dana, saya sudah 200 kali as-salawat. Tidak, tak ada hitung. Hitungan Allah Azza saya hitung. Nah, kadang-kadang kita kurang memanfaatkan waktu. Zikir, salawat, istighfar tidak mengganggu pekerjaan kita. Apa-apa mau istighfar pas
Tak bisa, alako. Tak bisa, harus tunjuk istighfar. Enggak, sealako itu lisan Nabi Aten. Tanah nggak bisa ngangkuk apa pun. Cuma sebut kanjeng Nabi Muhammad SAW, masalul ladzi yadhkur, misalan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti bangkai dan yang hidup. Kalau ada orang tidak berzikir, ya bangkai hidup. Zombie. Orang yang zombie. Manusia yang cak odi tapi mati. Nah, kalau kita tidak berzikir kepada Allah, seperti orang mati dan orang hidup. Ketika ada seorang sahabat, sebagian kita ini merasa berat di agama Islam ini, berat, Allah sakit, berat. Lapor ini banyak. Ketika ada satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'an Islam qad kathurat alayya. Syariat Islam ini sudah banyak buat anak ya Rasul. Kalau yang wajib terhitung, tapi saya sunnah ini banyak. Coba saya diajari ya Rasulullah yang saya bisa berpegang teguh dengan. Apa? Surah abajeng malolo enggak. Abajeng saya wajib sudah alhamdulillah cukup. La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Jaga lisanna bencah malolo dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini bisa dilakukan. Saya naik sepeda motor. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Apa berat ya mah? Wallahi tak berat. Siapa saya mandi isape? Boleh saya mandi isape? Dimandi isapinya enggak? Mandi? Enggak ada yang mandi di sini sapi. Dia pulang mandi. Dia pulang mandi. Dia mandi isape. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullah wa atubu. Apa beratnya? Siapa saya tak hafal Al-Fatihah? Kapi hafal Al-Fatihah. Apa tidak bisa? Sambil duduk, adem saya apa? Ngangkok apa? Saya ngechat, saya apa? Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa beratnya, mah? Wallahi lebih berat menggali lubang. Lebih berat mengangkat batu bata. Lebih berat pasang genteng di atas yang resiko jatuh mati. Lebih berat semua itu. Tapi ternyata yang ringan kita tidak bisa mengamalkan. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Saya manusia kayak di kaki. Saya kayak bencak kayak di kaki. Ini ya ayyuhan nas. Wahai umat manusia. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janjinya Allah itu benar. Allah berjanji ada surga. Ada neraka. Allah berjanji ada bidadari surga. Allah berjanji ada rumah yang indah. Yang terbuat batu batanya dari emas dan perak. Inna wa'dallahi haq. Benar janji Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kita ini sekarang sedang berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia. Ini orang-orang dapat THR. Bentar lagi, belum dapat. Masya Allah. Ini hadir semua karena belum dikasih THR. Coba beri THR, tak datang. Tidak, sudah. Caranya gitu. Oh, Masya Allah. Kita berurusan dunia jadi susah. Kalau berapa? Kalau 12 berapa? Bismillah. Sudah, bukan urusan PC ini. Siap kita 24 jam. Urusan akhirat, aduh, belum oleh hidayah. Oh, subhanallah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allah jangan tertipu dengan kehidupan. Kita ini lebih fokus dengan kehidupan dunia. Ini bapak-bapak datang di Roma, kuat datang ke Anto. Untuk alakon, nas panas, elakon. Itu kehidupan dunia. Yang kehidupan akhirat dilupakan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu dengan yang tukang tipu. Setan itu tukang tipu. Ingat waktu kita sampaikan. Yang pertama ditipu sama setan itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Setan itu omongannya manis ya. Allah Azza wa Jalla melarang Nabi Adam untuk makan dari satu pohon. Apa nama pohon?
Yang tahu kasih hadiah. Itu nyama seibrik-ibrik setan. Setan itu ngomong kepada Nabi Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, engkau mau nggak aku kasih tahu pohon khuldi? Khuldi itu artinya keabadian, kekekalan. Mengakan buah itu akan kekal dan abadi. Mau kau aku kasih tahu pohon khuldi? Dapat saya beritahu? Setan lecek. Lecek setan. Wa mulkin la yabla. Aku akan tunjukkan kerajaan yang tidak ada habis. Siapa setan anda? Tapi anda. Tapi Adam ingin. Padahal Allah sudah ngomong inna hadza aduwwun lak. Tengok ini musuh situ. Ini musuh Adam bin musuh bin Adam. Jangan mau tertipu. Namanya omongannya manis ya maaf. Pohon khuldi. Pohon kekekalan dan keabadian. Kerajaan yang tidak habisnya. Ngakan Nabi Adam. Setelah ngakan, patoron ke dunia. Dihukum. Itu gara-gara bisikan setan. Jadi kita itu selalu dibisikin sama setan. Cekik insya Allah taubat. Cekik bismillah. Nanti saya akan jadi orang baik. So, berde bekton. Depak bekton. Itu setan. Karena di bulan Ramadan ini berempat orang saya sudah mati. Banyak saya mati dan belum sempat bertobat. Maka usahakan kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Alhamdulillah. Allah itu maha baik. Ya. Allah itu membuka pintu taubatnya. Bagi pelaku dosa di malam hari, jangan nunggu besok taubatnya. Pagi sudah bertobat. Yang berbuat dosa di pagi hari malam sudah taubat. Ya ada insya Allah cekit mun saya umur 70 tahun insya Allah saya itu tidak imam masjid. Apa depak 70 tahun jamaah. Banyak saya seket sudah mati, terobolo mati. Berapa banyak kita melihat bapak yang menguburkan anaknya, kakek yang menguburkan cucu. Kompoi ada yang terakhir. Menurut logika, seharusnya saya mati kadek siapa? Emban. Ini emban tak ada mati. Kompoi sudah mati. Karena memang kematian itu rahasia. Kita perlu mempersiapkan diri. Ahibati fillah. Ada sebuah hadis yang ingin ana bacakan sebagai bekal kita di sisa hidup kita. Sisa hidup kita ini berapa bulan lagi ya, Pak? Tahun ini. Bisa jadi malam ini. Saya tadi dapat berita. Tadi pagi istri saya ngomong, Bang, ini di masjid mana, Pak? Subhanallah. Orang abajeng masjid, mate masjid. Ya Allah sebenarnya. Mon mate pas ngangkat genteng kan suara aja mah. Ngangkat genteng mate Allah abajeng. Dan orang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan dia berzikir, insya Allah dia mati dalam kondisi mengatakan La ilaha illallah. Mak bisa orang ini mati mengatakan La ilaha illallah karena lisannya terbiasa bertahlil. Lisannya biasa. Di salah satu rumah sakit di Jakarta ada yang cerita sama saya. Dia ngomong, Ustaz, ada penelitian kecil-kecilan. Dari 1.000 orang yang mati di rumah sakit. Di rumah sakit itu ada bagian rohani ya. Mun beda orang mati ya. Biasanya dibimbing untuk talqin ya. Mengatakan la ilaha illallah. Dia ngomong sejak dia kerja di sana. Dari 1.000 orang yang bisa ngomong la ilaha illallah itu cuma 30 orang. Yang 970 itu tidak bisa. Dibimbing. Karena kadang-kadang kita berpikir dengan dibimbing bisa. Dibimbing bisa buat orang yang terbiasa. Orang yang biasa macam la ilaha illallah. Mon enggak, langsung enggak. Diingatkan, baca la ilaha illallah. La ilaha. Baca la ilaha illallah. Itu beti saya budi itu matanya kalah itu. Urusannya beti, urusannya buta, urusannya. Biasa dia ucapkan itu akan jadi penutup kehidupan dia.
Maka tolong biasakan yang baik-baik lisan kita. Di sisa hidup ini, jemaah, al-a'mal bil khawatir. Oke, kita lambek tak berjeng, saya lambek, saya dosa apa, saya tak nakon. Tapi standar orang baik itu tak kalah mati. Mun mati na fokus, insyaAllah saya lain na fokus. Tapi mun bodoh pun lambek saya, mun cup, lambek, mun tu sekarang ada dah. Ada. Orang yang selambek, gena, sekarang tak gena. Yang dihitung waktu mondok atau waktu mati. Maka kadang-kala ada orang ketika hidup tidak sholat, mati minta disolati. Kayaknya mana situ apa? Dia tak ada je. Mati minta berje. Ini orang. Di Denpasar ada satu masjid, Baitul Ma'mur kalau nggak salah. Itu sholat subuhnya nggak sholat Jumat. Bayangin ya. Saya tanya sama takmir masjid, kenapa kok bisa sampai seperti ini? Iya Ustaz, kita bikin peraturan. Yang nggak sholat berjamaah di masjid, tidak perlu disolati di masjid, solati di rumahnya saja. Karena dia ketika hidup nggak mau ke masjid, kenapa ketika dia mati kita suruh bawa ke masjid? Akhirnya orang-orang takut tak berjeng ke masjid, akhirnya berjeng ke masjid. Sekarang kalau saudaranya nggak mau mensolati, nggak mau mendoakan, wallahi merana kita jemaah kuburan sananya. Karena ketika mati siapa? Saya ada tidak kita kuburan. Bini nak gabin boleh. Baru tinggal mati tetangga datang. Pun sudah lestari idan, saya maju. Wah, ini lagi si kuburan tak tahu apa-apa. Ini bini nak kalau siapa nak gabin janda jemaah kan tuh. Iya. Kita lihat bagaimana orang yang mati itu benar-benar nggak ada sudah nilainya. Selesai sudah ya. Hartanya dibagi, bini naik bini bi orang. Maka kita perlu mempersiapkan diri. Apa nasihat dari Nabi SAW ini? Di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'khudh anni haula'il kalimat." Siapa di antara kalian yang mau mengambil 5 amalan ini? Ada 5 amalan. Fayahmalu bihinna. Kemudian dia amalkan 5 amalan ini. Atau yu'allimu man ya'mal bihinna. Atau kalau tidak, dia mengajarkan. Setelah dia mengamalkan, dia ajarkan kepada orang. Ada 5. Kata Abu Hurairah, ana ya Rasulullah. Aku mau 5 amalan ini. Akhirnya, tekutlah dengan Abu Hurairah, bitong lemak. 1, 2, 3, 4 lemak. Faqala ittaqil maharim takut a'badan nas. Amalan saya pertama itu, jauhi yang haram-haram. Tinggalkan yang haram-haram. Engkau akan menjadi orang yang ahli ibadah. Dalam pandangan kita, orang ahli ibadah itu orang yang rajin sholat 5 waktu di masjid, orang yang rajin puasa sunnah, mungkin orang itu jadi imam, suka ngaji Quran. Ternyata orang yang ahli ibadah itu orang yang meninggalkan yang haram-haram. Yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggal. Kadang-kadang sebagian kita, Masya Allah, suaranya bagus kalau baca Quran. Sholatnya di masjid, bahkan jadi imam. Tapi masih melakukan riba. Di antara dosa yang paling besar itu riba. Apa riba itu bahasa Madhurannya, Ma? Mabudu besi. Banyak bodoh. Jamaah. Pertanyaan, saya dosa nih, kalau saya mau buduk PC, apa saya beri buduk? Dua-duanya, beri hadiah itu. Nah, kasih hadiah. Masya Allah. Tengok lagi hadiah. Masya Allah. Mak beri kitab serumah. Mak ni tambah ilmu. Oh, nanti, Masya Allah, Masya Allah. Sebagian kita merasa yang dosa itu siapa? Saya mau buduk PC. Saya beri budukan saya egolimi, Ustaz. Saya kan seorang majer, Ustaz. Beremah.
La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya laknat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salawatkan Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Nabi laknat kita. Gara-gara akil riba. Wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Saya mabuduk saya laknat, saya beri buduk laknat. Saya tukang catat. Bila saya biasa nyambil kitab. Assalamualaikum. Tepat. Buka tepat. Bismillah. Buka kitab. Bismillah je. Ansuran berubah. Masya Allah. Inilah keadaan badan laknat ni. Apa? Bang keliling. Oh, benda jangan bisik abang corean. Benda saya acuh. Iya. Subhanallah. Dia merasa tidak dilaknat. Doktor Abajeng, alhamdulillah Abajeng. Situ terlaknat. Saya nyatat elaknat. Saya tertisak, saya elaknat. Alhamdulillah. Kalau ingin jadi orang yang ahli ibadah, kita harus belajar. Supaya kita tahu mana saya boleh, mana saya tak boleh. Karena terkadang sesuatu yang haram itu jadi tradisi. Sini sudah biasa. Oh, dia ustaz tanorok dia, Bu. Ustaz tanorok dia. Karena sudah jadi biasa. Saya ingat pernah ewanceng patrangnya. Boleh patrang. Pasar Arjasa. Pasar Arjasa. Saya ngonceng saya kiain. Ayo Pak Ustaz duduk ya. Pasar. Saya ngonceng orang-orang pasar. Bu, saya ceramah apa? Pokoknya ceramah saya haram-haram di pasar kaptis. Bu, sampai tak nyampe lagi. Repot pun saya nyampe lagi. Ustaz saya nyampe lagi. Karena di sana tokoh masyarakatnya saya mau duduk besar. Kiai non berita untuk tak nyaman. Kadang kalau ada perasaan tidak enaknya. Padahal kita akan ditanya sama Allah. Nggak boleh kemungkaran dibiarkan. Dilaknat. Berdesing ngobu ajem ikan. Banyak ajem ikan, Masya Allah. Beli namanya. Mau beli tak mana apa je. Mau ayat pun. Saya ingat. Boleh saya haram sambil garoman beri akib pakakan kami ini. Kakan mereka saya haram. Sekolah anak ni mesti haram kakan. Apa kira-kira keluarga barokah? Anak barokah. Anak itu nurut ke Pak. Jadi Pak tak nurut ke Allah. Saya nurut ke Pak. Itu kadang-kadang tak jadi berkah. Ittaqil maharim. Amalan saya pertama, jauhi saya haram-haram. Okey, saya sunnah tak elakuni. Saya abejeng berak 5 bekto. Apa saya berak Ramadan, zat. Monsoro apa saya sunnah berak. Monsoro solat sunnah berak. Tapi tina saya haram. InsyaAllah jadi orang ahli ibadah. Kalau mau tahu siapa ahli ibadah, yang meninggalkan perbuatan yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, irba bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan jadi orang yang paling kaya. Ternyata orang kaya itu si kaya ATM. Kita kalau tidak ridho, tetangkeun abangun rumah. Abangun boleh. 2 hari sakit tambuk. Apa masalah? Datang tetangkeun mulai motor saya anyar. Kredit tak ada riba. Kredit saya sekarang berdiri riba anda benda je mah. Melai motor 15 juta mon cash. Pak kredit berdiri bandar kredit tetap 15 juta. Berjebungan tiap bulan. Ada dendanya. Neko riba nabi bunten. Elakon ni nabi bunten. Elakon. Oh, yang riba bermaaf. Boleh Ustaz. Tak ke milih motor anyar. Masa saya milih motor bekas. Karena yang terjadi di masyarakat itu bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Mon bicara motor, kita insya Allah kapi butuh ke motor. Mon mulai motor 2,5 juta, bisa yang kuin tak je? Bisa yang kuin tak? Bisa, alhamdulillah. Tapi tak bisa gaya.
pelaksanaan tak bisa agak. Kebutuhan kita wallahi terbatas. Orang itu butuh baju berapa? Berapa butuh baju? 2. Satu yang kui, satu kebisalina. Tapi mun keteruan, keinginan, ni binian ini. Mun endi baju saya liris-liris, terus saya terbunter. Endi saya terbunter, terus saya batik. Endi saya batik, terus saya polos. Endi saya polos warna merah, terus warna kuning. Endi saya kuning, terus warna ada. Ada ambuna, mun bicara kemauan, itu enggak ada. Maka kata Nabi SAW, irda bima qasamallahu lak, takun agnan nas. Ridalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya. Bagaimana cara supaya kita ridha dengan pemberian Allah? Lihat kepada si berbeda. Jatnengku kepada si atas. Kalau kita melihat kepada fulan yang lebih banyak uangnya, yang lebih besar sawahnya, kita akan terus menderita. Ya. Saya endi sepeda motor, nengku kepada saya tak endi sepeda motor. Orang endi mobil, mobil lah Pajero, Masya Allah. Nengku Mercedes. Tuh, kalah saya. Kapan enggak gitu. Tak syukur. Tak riba dengan apa yang Allah berikan. Sosa dia. Itu yang kedua. Amalan yang ketiga kata Nabi SAW, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Engkau akan jadi orang yang beriman. Maka berusaha kita di tetangga itu. Tak ribut di tetangga. Tak agenggu tetangga. Akan jadi orang yang beriman. Di masa Nabi SAW, Nabi ngasih nasihat kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha. Kalau anda masak daging kepada kuan, tak banyak kuan. Terus wa ta'ahad bihi jiranaka. Tolong perhatikan tetangga-tetangga. Kita teratur itu membeda acara. Dulu teratur. Nggak harus. Ingat sekarang Ramadan. Masa apa sebelum berbuka? Atraki ke rumah tetangga. Teka ya es campur wala apa. Orang yang memberikan buka kepada orang puasa itu dapat pahala seperti orang yang puasa. Masya Allah. Maka ini perlu dihidupkan kembali. Lambut itu Masya Allah. Orang-orang sama tetangganya masa. Nakan rumah tetangga. Sekarang masih ada ya. Masih ada enggak? Jarang. Ada. Sekundi. Ya Alhamdulillah kalau masih ada bagaimana kita lestarikan hal itu. Kemudian yang keempat. Wa ahibba linnas ma tuhibbu linafsi. Cintai untuk orang lain seperti apa yang kau cintai untuk diri sendiri. Jadi menganggap orang lain itu seperti diri sendiri. Orang kalau seperti ini insya Allah tidak ada menipu. Karena dia nggak mau ditipu. Siapa sendiri tepo be orang? Tak ada. Coba be orang tak ada. Jak kocain be orang tak ada. Jak kocain orang. Lambek. Pas SD itu saya ingat guru SD itu ngasih nasihat kepada kita yang sering ganggu. Kalau dicubit itu sakit, jangan cubit orang lain. Jangan. Maka kita anggap orang lain kaki itu tretan lagi. Kita nggak akan ngomongin orang lain. Subhanallah ya Allah. Kalau ini dipraktekkan dalam kehidupan kita, insya Allah Jember ini akan aman. Tidak ada pencurian motor. Siapa saya terus motor raya kecok orang? Tak ada. Tak. Maka dia tidak akan mencuri motor orang lain. Yang terakhir jemaah, wala tuksir dhahik. Fa inna kasrat dhahik tumitul. Jangan banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Terus terang, anak itu sedih. Kadang-kala kalau ke kuburan, ngubur jenazah. Kuburan, gelap. Di kuburan ketawa.
Padahal seharusnya di kuburan itu ingat mati. Kita lihat orang ini, kancan kita, tetangga kita yang kita antarkan. Apa nggak ingat kita dengan kematian? Ini ketawa-ketawa. Hatinya sudah mati. Dia mengantarkan orang mati dalam kondisi dia sudah mati. Karena dia banyak ketawa sampai di tempat yang seharusnya dia meneteskan air mata. Lega-legaan. Maka tolong kita perhatikan, jangan banyak tertawa. Dan yang terakhir, ini lima amalan ya. Nanti anak ingin tanya 5 amalan ini. Insya Allah mulai malam ini, itu masuk malam 21. Malam diharapkan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW itu iktikaf di masjid tak boleh. Dari malam 21 sampai malam takbiran tak boleh. Pas di masjid. Ibadah rumah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mungkin tidak bisa, iya Ustaz, mungkin orang yang sudah pensiun tak dilako bisa. Ya. Tapi pada orang pensiun tak dilako, ya tak bisa. Ke. Innamal a'malu binniyat. Tapi itu tergantung niat. Mohon endik niat bisa. Mohon pacet pun tak bisa. Manfaatkan malam hari itu, abajang terawih. Nyari masjid ceceng lajeng. Oh, celanceng kita nyari saya cepat masjid dah. Tapi untuk 10 hari terakhir kita ini sudah latihan 20 hari. Orang mau latihan 20 hari itu biasa untuk selanjutnya dia mampu lebih dari itu. Masa takut? Lambok saya gajinya Ustaz seketemu. Masa sekarang sudah 20 tahun takut saya ketemu? Tanda gitu. Kita perlu naik. Nah, sekarang nih 20 hari kita sudah abajeng. Imam bacaan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Yasin. Allahu akbar. Ini imam enggak gini perlu apa banyak enggak gini jemaah. Kita sampaikan kepada imamnya, minta tolong, minta tolonglah kita masuk 10 hari terakhir, tolong bacaannya lebih panjang lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mun abajeng terawih, abajeng malam, 1 rakaat itu 5 juz. 1 rakaat. 5 juz itu kira-kira 2 jam ya. 2 jam setengah. Mancing Nabi. Kita 30 rakaat ber4 jam ya. Itu serakaat Nabi Muhammad. Oh kita tak mampu, ya sudah setengah. Oh tak mampu setengah Ustaz. Ya sudah seperempat. Tapi tolong 10 hari terakhir manfaat. Paling tidak abajeng terawih. Mulai terawih ke Roma. Sudah jep macet. Nekuk HP wala apa. Abanyak doa. Allahumma innaka afun. Tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Ya Allah. Engkau maha pemaaf. Ya Allah. Engkau cinta maaf. Maafkan aku ya. Banyak tulisan kita jam. Ya sudah kita minta maaf ke Allah. Terus minta maaf. Pokoknya malam hari usahakan kita waktunya tidak sia-sia untuk berzikir, mau baca Quran, tedung sekecil baca doa, pasang alam rumah, pas waktu bangun sahur usahakan banyak istighfar, minta ampun bi Allah Subhanahu wa taala. Karena Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Jemaah. 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan 100 tahun. Berarti setahun 10 bulan. Setahun 12 bulan. Nah, yang bilang 100 kasih hadiah. Masya Allah. Berapa tahun jemaah? 83 tahun 4 bulan. Sudah mati. Kebanyakan orang umur 20 tahun itu sudah mati. Ini kita beramal 1 malam lebih baik dari 83 tahun plus 4 bulan. Perak seare gitu. Semalam. Cuma semalam itu ada di 10 malam ini. Ya, kita tak oneng malam semana. Maka mau tidak mau tiap malam kita manfaatkan untuk berdoa. Sholat malam. Manfaatkan. Insya Allah jemaah. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, kita jadi orang yang lebih baik. Lebih baik secara hati,
secara kehidupan, karena itu janji Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah, jazakallahu khairan. Jadi memang hari ini teman-teman insya Allah semua puasa ya. Jadi saya sampaikan kalau selama ini datang tidak berbuka puasa, tapi hari Jumat ini harus puasa. Karena nanti kita buka puasa bersama. Kalau nggak puasa nanti makan malam juga. Masya Allah. Jadi teman-teman berjalan itu sebagian anggapan itu zuhur pulang. Masya Allah. Sudah istirahat biar terus yang berapa supaya sore ini puas puasanya. Masya Allah. Dan memang untuk momen sekarang ini lebih panjang. Itu jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke beliau. Mungkin saya ditanya. Nah, fadhal. Dan bagaimana pahala dilipat gandakan ketika di bulan Ramadan? Terus apakah dosa pun juga dilipat gandakan? Bagaimana hukumnya kalau kita berbuat dosa di bulan Ramadan? Juga kemarin jalan-jalan itu di bulan Ramadan, cuman ternyata ketika bulan Ramadan pun itu tetap ada. Jadi setiap hari Ahad pagi itu biasanya ada satu ayam, 2 ayam gitu. Itu kira-kira gimana? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara dilipat gandakan amalan jamaah, tadi disebutkan 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Biasanya amalan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Untuk bulan Ramadan berbeda. Khusus di 10 hari terakhir tadi, ada yang lebih baik dari 1000. Kemudian, di selain 10 hari terakhir, Allah melipat gandakan pahala buat orang-orang yang berpuasa. Pintu-pintu surga dibuka. Ada hadis-hadis dhaif ya, yang menyebutkan dilipat gandakan jadi 70 kali lipat. Ya. Yang sunnah di bulan Ramadan seperti yang fardu. Itu ada hadis-hadis, tapi hadis-hadis itu lemah. Namun yang jelas, Ramadan ini syahr mubarak, yang artinya penuh dengan kebaikan, yang berkembang kebaikan itu. Berapa kali lipat? Hanya Allah yang tahu. Apakah dosa juga dilipat gandakan? Tidak. Itu maha adilnya Allah. Jadi kalau berbuat dosa 1, dicatat 1. Berbuat amal kebajikan 1, bisa dilipat gandakan jadi tadi 1000 kali lipat. Kalau kebaikan. Cuma dosa ini bobotnya bertambah. Bukan dilipat gandakan. Bobotnya bertambah. Ada yang berbuat dosa di luar Ramadan. Bobotnya anggap 5 kilo. Di dalam Ramadan mungkin bisa jadi 500 kilo. Jadi tidak dilipat gandakan. Seperti orang yang berzina di rumah sama berzina di masjid. Apakah sama? Ya dosanya 1. Dicatat dosa zinanya ya 1. Tapi karena dilakukan di tempat yang mulia, maka dia menjadi berlipat. Rasul SAW mencontohkan seorang berzina dengan 10 pelacur, itu dosanya lebih ringan daripada dia zina sama istrinya tetangga. Artinya dosanya itu bukan dilipat gandakan, tapi bobotnya itu jadi dosa besar jadi lebih besar lagi ketika dilakukan di bulan Ramadan. Kalau tadi bicara sabung ayam, tadi sempat disinggung. Bagaimana Rasul SAW melarang ya, tahrish bainal bahaim, yaitu mengadu hewan, bukan cuma ayam je. Saya ingat lembek kita kene itu ngadu apa? Jangkrik kan? Iya, jangkrik. Mun tak jangkrik apa? Jering. Benar, iya jering. Mun tak jering baca. Semut seraja saja mah. Jauhin. Seceleng itu. Itu kan. Kita mulai SD itu menganggap itu bukan dosa. Ya ini yang ditakutkan. Perbuatan dosa itu karena dilakukan
bertahun-tahun jadi tradisi, jadi budaya yang dianggap biasa. Maka tatkala itu nilai dosanya semakin besar. Karena kita menganggap biasa. Na'udzubillah. Lambek jemaah. Kalau ada perempuan yang menikah dalam kondisi hamil, lambek gebang saya, tahun 90-an itu SD, gempar satu kampung. Ini beremah kabin sudah ngandung, ini cuma sekarang. Begitu. Jadi dosanya semakin dahsyat. Maka seperti itu. Maka tolong kita berusaha. Bisa aja. Meninggalkan dosa itu bisa. Tidak ada orang mengatakan, aduh apa berat meninggalkan dosa. Kalau disuruh beramal berat. Umpama dari contoh bisa. Itu batu bata jangan diangkat. Itu batu bata jangan diangkat. Berat enggak kita untuk meninggalkan itu? Tidak usah diangkat, zaman tak usah diangkat. Tapi kalau dia mengatakan itu batu bata angkat. Saya sakit mungkin. Banyak alasan. Maka meninggalkan dosa enggak ada alasan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza amartukum bi amrin." Kalau aku nyuruh perintah kepada kalian, laksanakan semampu kalian. Tapi kalau aku melarang kalian, tinggalkan. Karena tidak ada orang meninggalkan dosa itu ngomong tidak mampu. Allah, saya tidak mampu. Meninggalkan itu nggak butuh energi. Tapi mengamalkan butuh energi. Mungkin seperti itu. Ya, silakan mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan. Masya Allah. Yang mati ke Budi sana. Nah. Bersudah. Saya angkat tangan nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya untuk orang yang beriktikaf di masjid. Nah, mic kan? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jemaah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Hasil yang optimal, yang maksimal. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun di malam hari, salat di malam itu, di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa dia yang lalu akan diampuni. Ini menunjukkan tidak harus di masjid. Kita di rumah pun mungkin dapat Lailatul Qadar. Makanya tadi saya sampaikan yang nggak bisa itikaf di masjid di rumah. Cuma manfaatkan waktu tadinya. Ba'dal isya tedung sudah. Cukup kalau stong. Karena waktu yang paling mulia itu sepertiga malam akhir. Jadi sholat malam itu boleh ba'dal isya, tarawih itu boleh. Boleh juga sebelum tahu. Sama-sama sholat malam. Cuma yang akhir. Maka perempuan umpamanya itikaf karena datang bulan, tetap dia bisa dapat Lailatul Qadar. Ini tugasnya para bapak. Umar bin Khattab itu kalau malam hari dibangunkan keluarganya. Nabi SAW ketika 10 hari terakhir beliau kirim orang bangunkan keluarganya. Ini malam spesial, mahal malam ini. Kata Nabi SAW, "Man hurima khairaha." Yang nggak dapat malam Lailatul Qadar ini orang rugi. Ya gimana nggak rugi? Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Harus dengan itikaf, tapi paling tidak tadi di rumah kita istighfar, kita berdoa, ya. Anaknya diajak, istrinya diajak tadarus. Selama ini kan tadarus itu gampang. Masjid. Di rumah kita tadarus. Nggak harus di masjid. Sama istri sama tadarus. Ba'dal isya, ba'dal tarawih. TV nafatain, mari buka Quran. Itu tugasnya seorang ayah. Kumpulkan anak-anaknya. Mudah-mudahan dengan itu dapat Lailatul Qadar. Barakallahu. Silakan kalau ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya,
ini ada hubungannya dengan kematian. Apakah benar orang mati di bulan puasa itu pintu surga itu masih tertutup? Artinya Allah belum bisa masuk. Benarkah demikian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, kalau bicara alam gaib, maka kita perlu bimbingan wahyu. Apakah orang yang mati dibukakan pintu surga buat dia atau tidak? Tergantung amalan. Rasul SAW menyebutkan, kalau orang yang mati ini lolos dan lulus dari fitnah kubur, dia akan ditanya, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Ketika dia bisa menjawab dengan baik, dengan penuh keyakinan, maka yuftah lahu bab ilal jannah. Dibukakan pintu surga. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan. Sepanjang tahun dibukakan pintu surga buat dia. Kemudian dia dapat mencium aroma surga, wanginya surga, segarnya surga. Dan terus dia, ruh orang beriman itu ada di rongga burung yang berwarna hijau, kata Nabi SAW. Dia akan terbang di pohon-pohon surga. Jadi, kalau dikatakan tertutup, tidak. Tertutup kalau amalannya dia memang tidak cukup, gitu. Jadi kalau dibuka buat yang amalnya soleh, ditutup buat yang amalnya soleh, amalnya buruk. Yang dibukakan buat orang yang berdosa adalah pintu neraka. Dibukakan pintu neraka buat dia. Jadi seperti itu. Masya Allah, ini sudah mau azan ya. Ya, segera mengingatkan, nanti kita buka puasa, ya. Terus kita buka puasa bersama. Kita sholat kita. Ya, saya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain, mumpung masih ada waktu. Ya. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini Ustaz, masalah Lailatul Qadar. Ini mendapatkan Lailatul Qadar ini apa orang pilihan? Ya, sekian. Masya Allah. Masya Allah. Kalau bicara apakah orang pilihan, tentunya orang ini orang-orang soleh. Orang-orang yang terpilih. Karena kebaikannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Bicara kebaikan. Sudah. Gentek ada. Tenanglah, semenit. Makanya kita perlu meminta. Supaya kita jadi orang yang dipilih sama Allah. Doa minta, ya Allah berikan kepada hamba rezeki Lailatul Qadar. Baik, seperti itu aja. Makanya kalau orang nggak pilihan, ya nggak bisa dapat Lailatul Qadar. Kita hanya bisa berusaha, berdoa, tapi kita tahu Allah berjanji, yang bersungguh-sungguh Allah kasih. Insya Allah kita bisa dapat Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau bicara ciri khusus Lailatul Qadar jamaah, memang malam hari Lailatul Qadar ada ciri-ciri alam. Malaikat yang turun ke bumi itu seperti jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Malaikat Jibril juga turun. Jadi malam itu damai, tenang. Ya. Kemudian pagi harinya, matahari terbit itu tidak menyengat. Karena sayap-sayap malaikat yang balik ke langit itu menutupi sinar matahari tadi. Jadi kayak dingin matahari. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau malam itu gak dingin, gak panas, tenang, mudah-mudahan itu Lailatul Qadar. Dan ketika itu perbanyak baca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Kayaknya sudah berbuka aja. Nah, ya, silakan teman-teman sambil berbuka.